Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Rin? Alhamdulillah baik Bapak. Iya. Gimana nih selama pembelajaran daring 1 bulan terakhir? Apakah ada kendala atau apa nih? Alhamdulillah dari pas pendidikan awal sampai sekarang range 1 bulan per 1 bulan tuh alhamdulillah nggak ada kendala sih Pak gitu. Terus juga kemarin sempat ada kelas bentrok sama Zoom bisa diatasi. Bisa gitu. diatasi ya, jadi tidak ada masalah ya. Nah, bagaimana sekarang dukungan? Barangkali kan kalau kemarin sudah ya, dukungan dari lingkungan belajar termasuk dari rekan sejawat, kepala sekolah, atau teman-teman yang lainnya. Oke, untuk dukungan, alhamdulillah kepala sekolah yang di sini tuh support banget gitu tuh dan emang siap hadir gitu untuk 3 CGP yang sekarang tuh lagi PI dan memang dari awal beliau sudah support gitu tuh. Kemudian untuk teman sejawat, karena mungkin kita tuh karena untuk tahun pelajaran ini deh kelasnya gemuk ya Pak ya, jadi tuh ada yang sibuk gitu, ada yang memang belum tahu esensi, oh ya GP tuh buat apa, seperti jadi tuh masih acuh gitu, jadi masih belum, Bu sebenarnya ini tuh ngapain kan kayak gitu. Tapi intinya sih semua teman, semua rekan-rekan dan kepala sekolah dukung ya. Iya. Nah, bentuk dukungannya apa, Rin? Berupa apa, Rin? Pertama support gitu tuh, support secara apa ya, kata-kata gitu tuh kalau setiap lagi Zoom atau lagi ngerjain tugas, Bu semangat gitu kayak gitu. Terus dari kepala sekolah siap hadir dari awal sampai sekarang, meskipun waktu pas awal dan PI yang kemarin itu kan belum sempat hadir ya Pak ya, karena ada keperluan kegiatan gitu. Cuman ya dari situ sih udah support gitu tuh Pak, seperti itu. Nah, sekarang apa tantangan yang dihadapi dalam menjalankan pendidikan guru penggerak? Sebenarnya tantangannya mungkin untuk modul yang 1.4 itu kan banyak dengan deadline waktu yang sebegitu, cuma 2 atau 3 hari gitu. Saya kan ngajar 43 jam gitu, itu agak 43 jam? Iya, jadi agak ini gitu, agak tricky juga sih. Terus juga belum kan kerjaan di rumah atau part time yang lainnya sih, itu paling ngebagi waktu sih Pak. Jadi intinya tantangan itu ya yang berat buat Ibu Rin ya. Iya. Nah, sekarang apa yang Ibu lakukan dalam menghadapi tantangan itu, Bu? Tantangannya paling sebenarnya untuk solusinya itu baru ketemu satu sih Pak. Apa? Gitu. Baru ketemu satu kan, baru ketemu satu tuh ngurangin jam tidur. Oh gitu. Biasanya kan kalau tidur saya tuh jam 9, jam 10 udah tidur, bangun jam 4 gitu. Nah sekarang tidurnya jam setengah 1, jam 1 bangun lagi jam 4, jam setengah 5, rada mundur gitu. Yang penting 4 jam lah gitu minim. Apa sih udah mepet-mepet banget gitu. Jangan sampai performa di kelas juga menurun gara-gara jam tidurnya berkurang kayak gitu. Waktu tidur tuh kadang berpengaruh loh ya pada saat ini. Aduh, kayaknya apa ya, menguap terus gitu. Apalagi kan 43 jam ya Pak ya. Astagfirullahaladzim. Strong ya. Dari jam 7 teng sampai jam 16.45 gitu tuh lah, harus ayo gitu kan. Luar biasa ya Ibu Rin dengan 43 jam. Kayaknya Bapak nyerah juga nih 43 jam. Ya gitu tuh pokoknya kayak gitu. Tapi kalau masih muda mah semangat. Bismillah, insya Allah. Nah, apa rencana Ibu ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak ini yang Ibu jalani ini berjalan maksimal gitu? Pertama harus tahu apa prioritas, jadi bikin to-do list gitu, to-do list untuk deadline hari ini, kemudian besok dan seterusnya. Kemudian weekend itu ngerjain ya? Iya, ngerjain gitu tuh. Kan ada waktu hari Minggu tuh Pak ya. Jadi tuh emang di tapi kalau SMA kan Sabtu juga libur kan? Iya, gitu. Tapi kan di yang lain part time kan juga ada gitu. Jadi tuh kan emang kosongnya Minggu gitu. Jadi Minggu dari jam 7 sampai jam 10 atau 11 itu pekerjaan rumah. Jam 11 sampai jam 1 siang itu prepare untuk ngajar dalam waktu 1 minggu itu ngomong ngapain, baru setelahnya di GP kayak gitu. Jadi benar-benar harus mengatur waktu ya, pengaturan waktunya ya. Iya. Baik Bu, sekarang kita refleksi ya perubahan diri setelah mempelajari Ibu kan modul 1.1, 1.2, 1.3 ya. Nah, apa saja yang sudah Ibu pelajari dalam modul tersebut gitu?
Untuk 1.1 tentang esensi pendidikan itu sendiri, dan ternyata untuk mengaplikasikan itu kan kita harus menanamkan nilai-nilai itu dulu di dalam diri kita sendiri gitu sebagai GP, dan juga harus ditularkan ke murid-murid dan lingkungan sekitar. Setelah itu untuk mewujudkan itu kan pasti kita punya tujuan, punya impian dulu. Jadi untuk mewujudkan itu kita harus membreakdown visi kita sebagai guru untuk murid tuh kedepannya mau kayak gimana sih, seperti itu. Tapi tidak sampai mengacaukan visi sekolah, harus harus mendukung lah. Ya, sejalan lah. Iya, sinergi gitu. Jadi itu ya yang sudah dipelajari dari filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, sama terakhir visi guru penggerak ya. Iya. Nah sekarang apakah Ibu yang sudah Ibu pelajari sudah diimplementasikan di kelas yang Ibu ajar gitu ya? Berikan beberapa contohnya gitu. Untuk diimplementasi di kelas sih baru beberapa ya Pak, karena memang baru masuk. Ya, baru masuk, dan juga anak-anak itu kan saya juga nggak yang intens, dari part 1, part 2, part 3, jadi tuh ngelihat kondisinya juga gitu, tuh baru ya sekitar 40%-an lah baru terlaksana gitu, seperti kayak kemarin tes diagnostik gitu tuh, supaya jangan sampai saya zolim ke anak gitu, anak nggak bisa tapi tetap dipaksain gitu fisika, terus anak bisanya apa, sukanya apa, seperti itu difasilitasi semaksimal mungkin sih gitu. Meskipun emang nggak bisa fisika, minimal mereka bertanggung jawab dari awal sampai akhir kayak gitu. Kesepakatan kelas juga udah ya, itu ya udah dilaksanakan gitu. Pas awal tuh. Oh ya. Nah, apakah terjadi perubahan terhadap murid nih Bu selama ya mungkin baru berapa minggu ya, baru minggu di kelas yang Ibu ajar itu? Lebih perubahan mindset sama perspektif sih Pak. Anak-anak udah mulai gitu. ke arah sana ya? Iya gitu tuh. Oh iya, katanya Ibu Rin mah cukup bertanggung jawab aja dari awal sampai akhir, ngikutin tugasnya, kemudian ngikutin alur pembelajarannya. Masalah nilai besar atau kecil mah katanya nggak terlalu di ini, katanya tuh. Yang penting kitanya tanggung jawab aja gitu sama apa yang dipilih. Seperti itu sih. Nah setelah diterapkan gitu ya, bagaimana respon murid gitu terhadap apa yang sudah Ibu lakukan gitu? Respon murid jadi jadi image guru fisika yang galak tuh berkurang, seperti itu tuh Pak. Oh iya, gurunya ternyata nggak yang segalak itu gitu ya. Paling galak kalau seandainya kitanya buat ulah seperti itu. Tapi kalau seandainya di mapel di kelas gitu, ternyata banyak percobaannya, ternyata banyak pakai gamesnya, ada fisika ada ular tangganya, kan ya, permainan kayak gitu, seperti itu. Jadi sih. sudah ada dampak ya dari yang Ibu pelajari, sehingga anak itu menjadi atau murid tersebut jadi belajar itu menyenangkan gitu ya, betul. Bukan hal yang kayaknya aduh fisika gitu pesannya gitu kan. Ya berarti sudah mulai ada perubahan ya Bu. Nah, apakah terjadi perubahan terhadap murid Ibu di kelas, kemudian responnya tadi udah bagus ya, bagaimana perasaan Ibu Rin gitu setelah memberikan materi-materi tersebut ke anak-anak gitu? Perasaannya tuh lebih lega, dan entah kenapa lebih bahagia ya Pak ya, gitu. Gitu ya? Bahagianya tuh nggak sampai membebani orang gitu. Kan kalau seandainya membebani orang kan kitanya juga kasihan juga ya gitu tuh. Seperti itu sih Pak, sama-sama istilahnya anaknya juga nggak yang kepaksa banget belajar fisika gitu. Sayanya juga kan nggak zolim sama mereka gitu. Orang nggak bisa dipaksa-paksa katanya. Itu orang nggak suka dipaksa-paksa. Ibu gimana sih kan biasanya kayak gitu tuh Pak. Nah sekarang apa yang menurut Ibu Rin yang sudah baik dan perlu diperbaiki ke depannya dari yang Ibu dapatkan kemudian dipraktekkan tuh, apa yang menurut Ibu Rin tadi udah baik atau yang? Iya. Sebenarnya kalau dari kinerja saya pribadi gitu, untuk penggunaan media dan teknik pembelajaran di kelas dengan menyertakan games dan lainnya, itu udah lumayan ya Pak ya, untuk menggeser bahwa fisika itu tidak hanya identik dengan rumus mengerjakan soal benar salah seperti itu. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana saya sendiri menyampaikan nilai teladan ke siswanya gitu. Ada yang nangkep, ada yang enggak kan, macam-macam ya Pak ya gitu. Barangkali aja ketika saya menjelaskan tapi si anak nggak ngerti arahnya kemana. Bisa jadi arahnya kemana itu bisa dari beberapa faktor, belum sarapan, nggak fokus di kelas, atau terdistract sama handphone dan lain sebagainya. Kadang ini ya yang Ibu Rin sebutkan, berarti anak itu punya beberapa masalah ya kalau ada sudah di kelas itu ternyata tidak hanya pelajarannya saja ya, dari belum sarapan juga bisa berpengaruh ya, kemudian masalah handphone juga gitu ya, betul. sebentar-bentar gitu. Iya. Nah
kalau misalnya lihat anak-anak kan kebiasaan kayak di handphone gitu. Karena SMA kan sudah boleh ya bawa handphone. Iya. Nah itu Ibu Rin sendiri gimana? Responnya. Pertama menanggapi Oh, anak yang kalau menanggapi. mungkin sekali-kali anak tuh lihat WA, Oh, iya. HP lagi kayak gitu. Atau ada kesepakatan gitu? Pertama sih saya nggak terlalu terusik juga gitu sebenarnya ya Pak, karena saya di dalam kelas pun saya menggunakan ini gitu tuh untuk medianya tuh, jadi kan otomatis nggak bisa lepas tuh dari handphonenya. Jadi untuk pemanfaatan medianya, apalagi saya di soal-soal tuh boleh menggunakan kalkulator Pak gitu, boleh menggunakan kalkulator, boleh searching di Google gitu, soalnya kalau nemu ya Pak ya gitu, kalau enggak mah ya resiko gitu tuh. Kalau nemu soal yang sama berarti kan istilahnya rezeki dia, tapi kalau seandainya nggak nemu soal yang sama berarti derita dia gitu. Terserah ya gitu, saya nggak terlalu ini. Nah tapi kebanyakan attentionnya itu ketika saya tiba-tiba nyebut nomor absen, kemudian ditanya tentang saya tadi ngomong apa, nah itu tuh mulai fokus lagi seperti itu. Jadi kan handphonenya ditaruh. Mungkin ada juga yang terdistract sama handphone itu ke gara-gara klub basket gitu tuh. Pernah waktu itu 1 kali sih gitu ketahuan, cuman ya pas ditegur gitu ya fine-fine aja sih gitu. Meskipun saya juga nggak sepenuhnya tahu gitu perasaan setiap anak kan ketika ditegur gimana gitu kan ya. Ada yang merasa tersinggung, ada gitu yang kan merasa ya, oh iya saya harus fokus gitu ya. Gitu, ada kemungkinannya tuh banyak gitu. Yang penting selama memang saya sesuai dengan kesepakatan awal gitu, bahwa saya hanya minta ini, tidak minta itu insya Allah anak-anak sih aman gitu. Soalnya kan pas keluar kelas juga ya begitu lagi gitu, aman-aman lagi gitu. Iya, baik Ibu Rin ya, tadi kita udah refleksi modul 1.1 sampai 1.3 ya. Nah sekarang rencana merintis menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah ya. Aduh tantangan itu. Iya, yang ingin saya tanyakan, apakah sudah ada komunitas praktisinya atau ya mungkin kombel ya, kita lebih sering orang sekarang tuh kombel katanya ya, gimana tuh? Ada sih Pak, namanya tuh Gede Bos apa ya, Guyub apa gitu, pokoknya bosnya tuh Bongas saja ya, saya tuh lupa di PMM, lupa nama kepanjangannya apa, cuman emang baru bikin grupnya aja gitu tuh, belum bikin ya grup di PMM ya gitu, tapi belum ada kegiatan. Berarti tantangan nih buat Ibu Rin ya, iya karena sih, tantangan kedepannya bagaimana Ibu mengatasi permasalahan tersebut ya, supaya komunitas praktisi ini jadi hidup gitu. Kira-kira apa yang harus dikembangkan? Aduh gimana ya gitu, saya juga kan di sini bukan siapa-siapa. Terus yang kedua masih siapa-siapa. Iya, tapi itu kan maksudnya bocil baru baru kemarin kan, bocah baru kemarin sore gitu tuh. Kadang bingung juga tuh di situ gitu apa tantangannya. Tadinya saya tuh lebih pengen ke bikin MGMP untuk fisikanya sendiri gitu, karena kan di sini fisikanya cuma ada 1 dan teman-teman tuh yang kebanyakannya dapat jam fisika tuh ternyata bukan jurusan fisika seperti itu. Tadinya pengen bikin itu aja gitu, kemudian karena kan masih sedikit ya, gitu, lingkupnya sedikit dan kita bisa menghidupkan gitu dan di situ dulu gitu, baru nanti merambat gitu kan. Cuman kalau untuk ke komunitas yang sudah terbuat dan yang buatnya juga bukan saya, kemudian nanti saya masuk nanti gimana kayak gitu, itu tuh udah yang gitu jiper dulu. Sebenarnya ya cuman kan ya coba aja dulu deh gitu, barangkali sama teman-teman kayak memfasilitasi. Saya kan minta diajarin cara buka PMM-nya, barangkali guru senior atau paling scoop di situ sih Pak, nggak bisa lebih gitu tuh saya tuh. Kalau misalnya bergabung dengan komunitas lain, mungkin beda sekolah atau apa, ikutan juga atau enggak? Ikut. Gitu, apa tuh? Saya ikut di MGMP Fisika yang Kabupaten Indramayu, terus sama di Rumah Zakat paling Pak, gitu tuh, jadi volunteernya. Oh gitu. Ya. Jadi kan yang pasti dengan kita bergabung ya, terus terang saja kayak Pak Dino aja yang pernah dirasakan itu, ternyata banyak manfaatnya setelah kita ikut komunitas gitu ya. Pertama yang pasti adalah ilmu ya, ilmu betul. Bertambah gitu. Terus kayak mungkin kan dari sekolah lain hal-hal yang sudah atau praktik baiknya ya bisa di-share ke kita dan kita bisa terapkan juga, dicoba gitu, diterapkan apakah benar atau tidak kayak gitu kan ya.
Nah, yang sudah dialami oleh Ibu Rin sendiri, apa sih manfaat yang dirasakan nih kalau ikut gabung dengan komunitas praktisi lain gitu? Pertama, saya nambah ilmu, Pak, karena kan banyak senior-senior di sana ya gitu tuh. Oh ya ternyata untuk case ini solvingnya begini gitu tuh. Untuk case ini solvingnya begini. Kemudian yang kedua, ternyata untuk pemecahan masalahnya tuh nggak sejelimet apa yang dipikirkan gitu tuh. Jadi tuh kita fokusnya ke solusi, bukan ke kenapa bisa seperti ini gitu. Meskipun memang untuk mencari solusi tuh harus dianalisis dulu kan. Cuman berpikirnya kan gimana di dalam satu masalah itu solusinya bisa didapatkan dengan cepat, seperti itu satu. Terus yang kedua tuh banyak teman ya. Nah, itu banyak teman, jejaring ya, iya, itu gitu penting tuh. Itu tuh manfaatnya tuh ternyata luas sekali ya. Ditambah sekarang kan ikut, kalau Loka Karya kan ada teman baru tuh, Pak, gitu kan ya. Yang kemarin tuh oh iya ternyata nggak menyeramkan itu gitu tuh. Terus kita juga belajar ya kayak kemarin tuh ya dari orang lain tuh, oh mengatasi anak yang seperti ini begini gitu kan. Kadang kita belum alamin gitu atau udah ngalamin sama tapi belum tahu permasalahan ini pemecahannya ya gitu. Terus juga kan macam-macam tuh Pak masalahnya, terus solvingnya juga dari teman-teman macam-macam. Terus entah kenapa di sana tuh meskipun saya dengan kekurangan seperti ini dan begitu pun juga karakternya, tapi itu bisa diterima gitu tuh. Jadi bisa menerima perbedaan dengan baik. Mungkin udah belajar dengan filosofi yang ada juga kan ya Pak ya. Tiap anak beda-beda gitu kan. Sesuai kodratnya kita masing-masing. Pikirannya wah anak tuh gak bisa baca ini gimana gitu ya. Tuh. Mungkin juga beliau menerapkannya tuh ke lingkungan sekitar kayak teman-temannya. Oh ya ternyata mungkin meskipun karakternya seperti ini gitu kan, kita tetap satu kelas kan. Jadi harus saling menghargai, menghormati pendapat seperti itu. Kayak gitu sih Pak. Yang di ruang itu berarti unit yang di ruang itu seperti apa? Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banyumas, Bapak Haji Siswa SPD, yang saya hormati Bapak tenaga praktek calon guru dan rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Banyumas yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami dari CBD Angkatan 11 ingin menyampaikan visi kami dari calon guru penggerak. Kami mohon bantuan dari Bapak-Bapak dan rekan-rekan di sini untuk memberikan saran atas pemaparan yang akan nanti kami sampaikan. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas pertolongannya kita diberikan nikmat sehat sehingga hari ini. Salam dan salam juga bagi para mereka bersama sama sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan temannya sampai akhir. Baik bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, selanjutnya mungkin pemaparan akan langsung kami mulai dengan Ibu Rin Aini Rahmi. Beliau bisa. Izinkan saya kesempatan untuk menampilkan visi dan misi dari sekolah yang diintegrasikan dengan visi misi saya ketika mengajar. Sebenarnya Bapak Ibu, mungkin kalau di sini ada yang miss, tolong segera di ini ya, gitu, segera di apa sih namanya, sampaikan nggak apa-apa karena saya juga masih belajar. Ini saya mengambil tagline Let's Boost the Vision SMA lebih nge-boost lagi, tidak merubah tapi lebih ke bersinergi lagi. Kita mulai dari misi. Aku melihat Indonesia yang dilalui oleh Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai lihat, aku mendengar
jika aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Katulampa Prahu, gunung Lebat, dan gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, apalagi lagu Batak yang menyenangkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur Palawan, bukan lagi pangkur Palawan yang menyenangkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Di part terakhir ini mengucapkan itu memang membatasi suaranya tidak begitu jelas. Dari sini sisi sekolah yang memang sudah tercapai di sini, yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, inovatif, prakarsa, tangguh, dan berpengalaman serta memiliki wawasan pada lingkungan yang normatif, unggul, dewasa, ikhlas, dan adil. Atau bisa kita singkat dan biasa kita kenal slogannya dengan Cipta Lingkungan ya Bapak Ibu ya. Maka saya di sini meng-highlight beberapa kata para cerdas, inovatif, tangguh, dan unggul ternyata saling terintegrasi gitu, atau saling membus gitu antara visi sekolah dengan visi murid yang saya impikan. Ketika saya mengajar di kelas, yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul dalam kemampuan literasi dan teknologi, cinta lingkungan, dan sadar akan kehidupan pada pencapaian mereka demi terbentuknya profil pelajar Pancasila. Tidak mengulangi esensi dari cipta lingkungan itu, tapi bismillah semoga gitu apa yang saya impikan bisa berkontribusi di dalam visi sekolah untuk menjadikan sekolah ke arah yang lebih baik. Dan di sini ada beberapa misi sekolah yang totalnya itu ada 20-an, dan di sini juga saya meng-highlight beberapa kalimat dari visi yang kedua dan visi yang ketujuh. Kenapa saya meng-highlight dengan warna yang sama dengan visi tadi? Karena sinergi gitu mereka visi itu tuh bisa diciptakan dengan misi yang seperti ini. Tinggal bagaimana saya dan teman-teman gitu untuk melaksanakan teknisnya di lapangan seperti apa. Yaitu di sini misi yang saya tugas itu adalah menerapkan pembelajaran kolaboratif, kooperatif dengan mengembangkan pembelajaran berbasis proyek. Dan juga misi di nomor 7 terbiasa dengan tindakan sarana aksa berpendirian positif, sabar, dan ingat. Ada fakta menarik yang kenapa alasan saya itu menciptakan sistem yang ingin berkontribusi lebih untuk ditemukan pembelajaran saya menjadi sekolah yang tempat saya mengajar ini bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya. Di sini saya menunjukkan data yang saya ambil dari hasil tes diagnostik saya ketika pertama kali masuk ke KBM gitu. Ini data kelas 12 gitu. Di sini ternyata di dalam tes tersebut kelas yang paling disukai itu adalah kelas olahraga yang ditunjukkan dengan warna orange. Sedangkan mata pelajaran saya itu kan kelas sains itu lumayan sedikit Bapak Ibu, hanya 8%, 14%, kemudian juga bahkan ada yang 4%. Sedangkan di misi tadi kan ada pembelajaran berbasis proyek, kolaboratif, dan lain sebagainya. Sedangkan berbasis proyek itu kan identik dengan sains seperti itu. Jadi di sini bismillah untuk mewujudkan itu saya sepertinya mesti untuk menembus di kegiatan pembelajaran. Kemudian ini di kelas 11-nya, ini masih di kelas 12, tapi mereka itu lebih suka untuk menggunakan model dan praktek atau praktikum. Berarti bukan berarti sains itu nggak mereka senangi gitu. Mereka suka proses sainsnya, tapi mereka itu tidak suka esensi dari materi sains
sama rumus, kemudian sama hitung-hitungan seperti itu. Ada juga yang mendengar daripada membaca lebih banyak, tapi ada juga yang menggunakan model dan praktik ini kelas 12. Bagaimana dengan kelas 11-nya? Dari survei tersebut saya menemukan fakta ternyata mata pelajaran yang saya ambil fisika untuk kelas 11 ini, biasanya kan kalau seandainya fisika itu selalu dapat polling rate yang paling rendah. Dan kenapa di sini fun fact-nya adalah fisika itu hampir sama dengan PAI. Rata-rata yang mereka tuh menyukai fisika gitu. Berarti kita tuh fokus banget di mata pelajaran sains. Ternyata ada yang bisa tembus itu gitu. Ini sebagai harapan saya, semoga program ke depan yang memang bismillah semoga terlaksana gitu ya, dan juga memasukkannya Bapak Ibu dalam kepala sekolah untuk bisa mewujudkan visi yang seperti yang saya ya. Iya, sesuai dengan visinya gitu. Ya, maaf ya Bapak Ibu kalau diskusinya jelek. Oke, untuk kelas 11 datanya masih sama gitu. Selalu kelas yang paling rendah dan tidak hampir tidak dihindari itu kelas sains dan juga kelas sastra. Selebihnya kelas seni dan kelas olahraga itu sering banget diminati oleh siswa di sini. Kemudian di dalam kegiatannya ternyata kalau kelas 11 itu bahkan tidak ada yang suka, di dalam kelas itu tidak ada yang suka menggunakan model untuk praktek, jadi lebih suka membaca daripada dibacakan. Tapi kemampuan literasi mereka juga sebenarnya ada potensi untuk dikembangkan, bukan hanya kemampuan sains untuk teknologi yang kemampuan yang terbarunya gitu, untuk teknologi terbarunya. Mereka juga ada kok interest atau minat di sastra. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan mereka ternyata 58% di kelas tersebut itu lebih suka membaca dibandingkan membacakan, lebih suka membaca dibandingkan praktik di luar. Bapak Ibu, sebelum kita mencoba itu membuat visi membuat program unggulan gitu ya, mari kita refleksi dulu Bapak Ibu. Kalimat kita bareng-bareng sekalian tumpang ya, nggak apa-apa secara verbal aja. Nanti insya Allah bakal saya input ke PPT-nya. Bapak Ibu, kita memiliki kerja seperti apa di sekolah ini? Tulis ya Bapak Ibu, tapi dari sekian banyak pemaparan yang mungkin gitu bagi beberapa orang agak kurang, aku maaf ya Bu Bapak gitu, public speaking saya tidak solusi. Nah, rencananya untuk aksi nyatanya itu sebenarnya pengen buat umroh, tapi komedi itu bukan langsung besar gitu, karena melihat minat dan bakat anak gitu, dan juga ketertarikan dia ketika di sekolah itu sukanya apa, dan kalau selaras dengan misi-misi yang ada di sekolah gitu. Di sini kami bertiga mencoba untuk memfasilitasi itu semua gitu, dengan cara membuat ini. Tapi kami untuk saya pribadi mengambil tema komedi besar itu tentang STEM lab. Karena kenapa? Karena di sekolah kita itu ada lab, tapi alat-alatnya itu alat-alatnya lengkap sekali gitu Bapak Ibu. Tapi
jarang sekali dikeluarkan bukan digunakan gitu. Karena kan efektivitas alat bahan yang kita digunakan juga kan hanya digunakan beberapa sebulan, tapi alatnya banyak sekali gitu. Sehingga saya dan teman-teman yakin kalau misalnya kita bikin STEM itu tuh STEM lab ya, artinya Science, Technology, Engineering, Art, and Math lab secara kecil-kecilan dulu itu bisa nge-boost visi dan misi sekolah. Meskipun kita nggak tahu gitu mereka tantangannya seperti apa, tapi bismillah semoga bisa untuk berkontribusi lebih gitu untuk sekolah. Praktiknya seperti apa? Di sini sebetulnya rencana saya itu adalah pertama tuh bikin MBMP fisika di SMA aja. Kenapa? Karena pertama di sini guru fisika itu kan ada 3 dan 3-tiganya itu sering melakukan diskusi di ruang guru gitu untuk pembelajaran nanti minggu ke depan itu seperti apa, yang KPDN digunakannya apa, kemudian materi ajarnya seperti apa, dan juga berbagi untuk teknik-teknik pembelajaran di kelas. Saya yakin untuk MBMP fisika yang ada di SMA itu bisa menjadi langkah awal untuk mewujudkan STEM tersebut. Kemudian, ketika membuat MBMP fisika di sekolah itu kan pasti butuh konsisten ya Ibu. Kami berpikir saya Bunur sama Bu Yoyo insya Allah bisa ada kegiatan 1 bulan sekali gitu untuk mengadakan apa ya, sharing secara online ataupun offline tentang pembelajaran fisika di sekolah. Nah, untuk Maret 2025 biasanya bulan-bulan itu ya biasanya ada kegiatan expo atau pensi. Nah, di situ tuh untuk expo pendidikan ada stand khusus untuk lab. Di sana sebagai ajang perkenalan lab, alat-alat yang kita punya untuk diperkenalkan di anak-anak dalam skala yang lebih luas daripada sebelumnya. Sebelumnya kan biasanya alat-alatnya itu diperkenalkan di sekolah saja di kelas. Nah, ini diperkenalkan secara lebih luas lagi. Nah, setelah diwujudkannya Open Lab di Expo Pendidikan ini, langkah depannya bisa untuk membuka jasa pelatihan SMP ataupun SD. Jadi fasilitasi kalau seandainya ada murid SMP atau SD yang ingin belajar tentang sains secara lebih mendalam, kami bisa memfasilitasi. Kemudian sumber dayanya dari mana? Pertama, sumber daya manusianya itu dari kami guru di MBMP fisika itu. Kemudian kami juga akan mencari asisten lab dari siswa melalui open volunteer. Open volunteer itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencari siswa-siswa SMP itu yang memang tertarik dengan sains, yang memang ingin lebih impactful ke masyarakat luas. Dan juga kenapa harus STEM? Kenapa harus STEM gitu kan ya? Karena lagi hangat-hangatnya gitu baca dulu. Kalau zaman dulunya mah kita biasa kenal tuh di ekskul itu KIR. Jadi itu kan kalian yang belajar dan itu di ekskul. Nah, kalau STEM itu sebetulnya pendekatan pembelajaran, tapi bisa dikembangkan menjadi komunitas tersendiri. Dan memang untuk STEM sendiri masih belum terlalu hype kayak yang STEM. Perbedaannya kan ada di art. Dan di sini kan di Indramayu nggak semuanya itu suka sains, tapi juga ada unsur artnya. Jadi kita bisa melakukan di situ. Mungkin dari saya idenya seperti itu saja sih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan kata dan juga gesture yang kurang menyenangkan. Silakan Bapak Ibu, ide saya apakah ada yang memang perlu diubah atau ada masukan atau saran? Atau ada yang masih belum memahami saya menjadi menyelenggarakan ini. Mungkin ini juga kan baru pertama yang Bapak Ibu perlu kajian lagi, perlu persetujuan, perlu untuk bisa disosialisasikan kembali. Sekedar sedikit saran,
yang disampaikan oleh Ibu itu kan sesuatu yang sangat bagus yang berbentuk rancangan-rancangan bagaimana kita akan mengolah siswa kita seperti apa. Tapi di sini kurang lebih di penekanannya kepada praktek-praktek yang harus dilakukan siswanya itu apa untuk mencapai visi kita yang Ciptainuri itu ada beberapa yang tadi di highlight ya. Itu nanti di praktek pembelajarannya itu seperti apa sehingga siswa bisa mencapai sesuatu dari proses yang diharapkan itu nanti kita akan mencapai apa gitu ya. Jadi nanti lebih penekanannya lebih dikembangkan lagi bagaimana praktek-praktek pembelajarannya terhadap siswa tersebut sehingga siswa tersebut akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan visinya. Jadi misinya itu misinya lebih diperjelas lagi seperti apa. Terus ini mengenai masalah kalimat penumpang ya. Kebetulan saya di sini kan sebagai guru bahasa Indonesia. Kalau ada kalimat seperti ini, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk. Nah itu pertanyaan seperti apa? Pertanyaan itu kan tidak jelas. Sepertinya kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Itu kalimat tanya yang fokusnya apa yang ditanyakannya itu tidak jelas, masih ngambang, masih terjadi ambigu atau nanti ada salah pengertian. Nanti ini akan jawabannya tidak satu misi namanya. Terus yang terakhir lagi, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ya paham tentang apa, bahwa ini tuh memahami apa gitu. Apakah fokusnya ke siswa, ke guru atau ke bagaimana? Jadi ini lebih kepada mungkin yang namanya kalimat tanya itu jangan dianggap sepele. Jadi jangan sampai nanti jawabannya itu tidak sesuai gitu kan. Makanya saya beri tanda tanya karena ini saya tidak bisa jawab ini apa gitu. Kalau mungkin pertanyaan-pertanyaan 1 sampai 4 itu yang boleh nanti dijawab karena itu jelas. Kalau pertanyaan 5 sampai 6 itu kurang. Terus berarti apa seperti tadi keterkaitan antara puisi Pak Karno tentang misi dia sebagai negarawan menganggap Indonesia itu apa? Melihat gunung-gunung, melihat alam, laut dan sebagainya, saya terbayang Indonesia. Misalnya melihat sosok seorang kepala sekolah yang begini begitu, saya terbayang Haji Agus. Misalnya itu kan visi ya, visi negarawan seorang Soekarno yang merupakan negara besar. Itu kan pandangannya bahwa Anda melihat gunung sawah aja itu saya terbayang Indonesia, mau bagaimana kan itu Indonesia. Kemudian Anda kaitkan dengan Ciptainuri, mau bagaimana kan ini oleh seorang Prince yang jelas-jelas sebagai guru sains. Sains itu kan anak tuh praktek. Zaman dulu saya sekolah juga senang dengan praktek. Saya senang praktek sains daripada olahraga. Kalau saya kan tidak suka olahraga, makanya membongkar ini. Jadi saya suka tuh praktek-praktek sains ini tuh. Tapi kita dipusingkan dengan teori-teori itu kan ya. Tidak semua siswa mampu menangkap teori-teori atau rumusan-rumusan yang begitu modern. Karena memang dasarnya saya sukanya sosial, saya sukanya bahasa sosial, saya suka ilmu sosial. Dulu juga saya masuk MIPA cuma 2 bulan setengah, terus saya keluar di satu bulan. Saya itu pengkhianat MIPA, karena saya ternyata 2 bulan setengah kok tidak nyaman ya di MIPA. Saya itu ternyata saya itu orang IPS, saya suka dengan pelajaran-pelajaran sosial. Apalagi sekarang kan kurikulum merdeka ya. Semua siswa itu bebas, artinya dia mau apa yang dia sukai ya silakan. Itu artinya kita sebagai guru tidak boleh dong egois. Anak harus suka semua bahasa Indonesia. Oh jadi begitu. Menurut Pak Haji Agus saya itu paling bagus, menurut saya oh tidak. Begitu saja sebenarnya itu sudah sangat bagus, saya apresiasi. Boleh saya terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih, boleh tepuk tangannya buat Ibu di
juga sangat luar biasa memaparkan visinya sebagai calon guru penggerak murid impiannya. Baik kepada Ibu, selanjutnya izinkan saya memaparkan visi dari saya sebagai calon guru penggerak. Sambil minum. Iya. Ya sambil diminum Pak, jangan malu-malu. Saya dibolehkan, Bu. Boleh. Saya silahkan. Biar tidak terlalu tegas saya. Kerjain. Jangan terlalu tegang. Kalimat, boleh sedikit ya, Bu? Kalimat rumusan yang tadi itu udah sebenarnya template ya dari BPJP gitu ya, kementerian. Sebenarnya lebih mengarah kepada visi sebenarnya. Jadi yang diinginkan oleh sekolah, warga sekolah, gitu. Jadi ke arah sana, iya kan? Sebenarnya mengarahnya ke visi nanti itu visi yang diinginkan. Cuman yang memang kata-katanya saya sendiri kadang, ya kayak ambigu gitu. Lebih sebenarnya mengarah ke sana. Jadi kekurangannya menjadi kata kunci. Ya. Baik, bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tugas dari tugas kami. Itu jadi Tenang, tenang. Sudah mengenal saya, Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah kami di sini dibantu oleh fasilitator kami yaitu Ibu Sri Hendriyati dan Bapak Yadi Hussein yang ada di depan. Sebagai pengantar, saya bacakan visi tidak hanya sekedar impian, tetapi representasi dari aspirasi yang menginspirasi. Yang menginspirasi kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam setiap perjalanan visi adalah pemandu utama yang membimbing langkah kita ini, melampaui apa yang tampak di hadapan mata, memotivasi kita untuk melihat potensi yang terpendam dan menggali kesempatan yang belum terwujud di dalam setiap individu, organisasi dan masyarakat. Visi adalah api yang menyalakan semangat dan kemauan untuk belajar. Tujuan dari diskusi ini adalah mendiskusikan visi sekolah, visi calon guru penggerak dan hidup. Baik, untuk supaya tidak tegang ya Bapak dan Ibu, saya coba untuk buah karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengar
Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesiu dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesiu, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Maksud dari misi ini adalah beliau menginginkan bahwa pemerataan dari Bapak Ibu bahwa semua itu adalah Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, visi adalah kekuatan yang harapan dan doa. Visi harus bersifat menyemangati, menguatkan dan menggerakkan hati sehingga mampu membuat kita terus untuk melangkah dan ini adalah kalimat rumpang Bapak dan Ibu yang dibagikan oleh kepada Bapak dan Ibu itu adalah sebagai bukan pertanyaan kepada Ibu, jadi itu hanya sebagai kalimat untuk meneruskan apa yang kita inginkan terhadap murid-murid kita, seperti itu. Jadi mungkin ide dari Bapak dan Ibu bisa membantu kami untuk mengevaluasi visi dari kami. Kemudian ini adalah visi sekolah kita yang pada Ibu SMA Negeri 1 Bomas, yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, inovatif, prakarsa, tangguh dan berakhlakul karimah, serta memiliki wawasan pada lingkungan yang normatif, unggul, dibawa ikhlas dan harmonis. Ini sudah sangat luar biasa menurut saya, Bapak dan Ibu, sudah sangat bagus. Tetapi sebagai kami punya keinginan, terutama saya juga memiliki sebuah visi untuk murid impian saya, yaitu sebelum ke visi saya kepada Ibu, menurut Bapak dan Ibu, apakah visi sekolah kita sudah sangat bagus atau apakah ada yang perlu kita koreksi? Bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah cukup ya, sudah cukup lagi ya, saya sudah cukup bagus. Ya, memang tidak ada revisi. Sudah sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Ini adalah visi dari saya pribadi untuk murid impian saya, yaitu mewujudkan generasi unggul yang beriman dan bertakwa, kreatif, mandiri dan berwawasan global. Kenapa saya mempunyai visi seperti ini? Karena saya pengen murid-murid saya kedepannya memiliki wawasan yang luar biasa dan bisa memanfaatkan teknologi yang ada dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, untuk mewujudkan misi ada prakarsa perubahan, yaitu prakarsa perubahannya meningkatkan kemandirian siswa, karena di sini saya melihat murid-murid saya untuk mandirinya masih kurang, sehingga untuk prakarsa perubahan saya lebih menekankan pada untuk meningkatkan kemandirian siswa. Selanjutnya, untuk mewujudkan visi dari calon guru penggerak ada yang namanya
inquiry apresiatif atau EI. Inquiry apresiatif ini adalah pendekatan EI dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi baru untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah menyelaraskan kekuatan tersebut dalam visi sekolah impian dan visi setiap warga sekolah. Tentunya dalam membuat visi tidaklah semudah kita menuliskan visi tersebut kepada Ibu, karena visi juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan warga sekolah. Dalam membuat visi itu ada memang kata perubahan. Di sini kami merampungnya dengan kata atap, yaitu aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Di mana aset ini adalah kita sebagai guru, kemudian siswa memiliki semangat yang sama untuk berubah ke arah yang lebih baik, serta adanya dukungan lingkungan yang lebih baik. Kemudian untuk tantangan mungkin dari kedisiplinan siswa yang sangat kurang, terlambat ke sekolah misalnya, kemudian tidak mengerjakan tugas dan kurang memindahkan apa yang diinstruksikan oleh guru. Selanjutnya ada aksi. Aksi adalah mengadakan sosialisasi tentang kedisiplinan, aturan sekolah, dan menerapkan program kedisiplinan di sekolah melalui pembiasaan baik di sekolah maupun di kelas. Dan selanjutnya adalah pembelajaran, di mana siswa menjadi disiplin, beradab, dan mematuhi aturan di sekolah. Ini adalah bahasa perubahan itu ya untuk mendukung visi dari apa yang sudah kita sepakati. Selanjutnya dalam mewujudkan visi kita diberikan pembelajaran tentang tahapan bagja, di mana tahapan bagja itu merupakan prakasa perubahan. Ada 5 kata di sini. Yang pertama itu B. B itu adalah pembuat pertanyaan. Di sini buat pertanyaan utama, yaitu pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemandirian siswa, dan kemudian untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid. Adapun tindakan yang nanti akan saya lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, bertukar pikiran dengan mereka sejawat, kemudian juga saya mungkin akan membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kemandirian di kelas. Kemudian tahapan bagja yang kedua yaitu ada A. A itu adalah ambil pelajaran. Ambil pelajaran di sini pertanyaannya adalah aktivitas apa saja yang murid membuat mereka merasa lebih mandiri. Tentunya adalah contoh nyata dan membuat daftar aktivitas atau keterampilan baru yang diperoleh dari literatur terkait strategi membangun kemandirian murid. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kemandirian murid, dan tindakannya adalah melakukan wawancara atau survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, dan orang tua. Kemudian untuk tahapan bagja yang selanjutnya yaitu ada huruf G. G itu adalah dari mimpi ya pada ibu. Mungkin kita punya mimpi kita adalah bisa kreatif dan mandiri. Dan untuk pertanyaannya adalah apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang menjaga kemandirian murid telah berjalan dengan baik. Tentunya untuk mewujudkan mimpi, tindakan yang akan saya lakukan adalah membuat daftar kebiasaan baik yang didasarkan dari peningkatan kemandirian murid, kemudian membuat deskripsi sikap dalam respon kesalahan murid, dan kemudian yang ketiga adalah membuat deskripsi sikap dalam respon perilaku positif dari murid sendiri. Tahapan yang selanjutnya yaitu huruf J. Huruf J itu adalah jabarkan rencana. Di sini saya akan menjabarkan rencana dari pertanyaan apa langkah yang sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan
membuat pertanyaan untuk berdialog bersama murid tentang perilaku apa saja yang menunjukkan sikap kemandirian dan apa saja yang dapat menunjukkan rasa kemandirian. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menerapkan praktek di kelas, dan tidak hanya yaitu melakukan dialog bersama kepala sekolah dan guru mengenai program penguatan, misalnya kebijakan mengenai ajang pembelajaran. Dan tahapan baca yang terakhir yaitu ini atur eksekusi. Kita akan membuat eksekusi di sini siapa saja yang bisa mengarahkan dan memandu saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian guru. Tentunya di sini saya akan mengajak rekan guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas yang saya ambil. Mungkin itu adalah visi dan penguatan visi saya sebagai calon guru penggerak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Bu Mutahara. Saya tidak membuka sesi pertanyaan. Terima kasih Bu Eti. Jadi udah saya melanjutkan saja. Mungkin dari teman-teman yang tadi sudah mempresentasikan dari mulai visi sekolah sampai ada visi yang diberikan dari rekan saya, kemudian ada juga program yang disampaikan oleh rekan saya juga. Di sini saya tadi Bapak Ibu sekalian sudah dikasihkan kertas lembar yang isinya tentang kalimat rumpang. Kita di sini boleh lebih tepatnya dari masing-masing Bapak Ibu guru sekalian, bagaimanakah visi yang diinginkan, mulai dari murid yang seperti apa yang diimpikan gitu. Kemudian kita percaya nih murid kita itu bahwa murid kita itu sudah misalkan sudah memiliki potensi, sudah sesuai dengan kodrat yang mereka miliki gitu. Langsung saja ya, saya mau dari masing-masing ibu sekalian, dimulai dari Pak Sukardi dulu. Mungkin Pak Sukardi mempunyai impian murid yang seperti apa, sekolah yang percaya bahwa murid kita itu sudah memiliki kemampuan. Ya, mungkin dari pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid yang apa? Nah, kalau mungkin berdasarkan saya pribadi, mungkin berdasarkan apa yang dikatakan, saya memimpikan murid kita itu yaitu murid yang memiliki kolaboratif yang tinggi dan inisiatif yang tinggi. Dari banyak hal yang saya lihat di sekolah ini, murid kita itu kebanyakan prioritas utama adalah di kompetensinya. Tapi kadang-kadang saya melihat kita ada satu hal yang belum diterapkan secara penekanan khusus itu, yaitu kolaboratif dan inisiatif tinggi. Karena dalam satu kelas aja untuk murid itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya kita memiliki kolaboratif yang tinggi dalam mencapai sebuah tujuan, kita ajarkan dari mulai sekarang. Karena di kenyataannya setelah mereka keluar dari sekolah dan masuk ke dunia kerja dan lain sebagainya, di masyarakat itu yang banyak ditekankan itu adalah kolaboratif dalam melaksanakan pekerjaan dan lain sebagainya, dan memiliki inisiatif tinggi. Jadi inisiatif kadang-kadang kalau misalnya melihat murid itu dari berbagai masalah latar belakang yang berbeda, kadang-kadang orang tuanya yang berpendidikan atau orang tuanya yang dibiarkan saja, itu membentuk karakter itu. Nah, di sini menurut saya murid lebih ditekankan kepada kolaboratif dan inisiatif yang tinggi untuk sebagai Ya, terima kasih Pak Sutari.
Berarti Pak Sukadi itu memimpikan murid yang mempunyai kolaborasi dan inisiatif, ya Pak ya. Ya. Selanjutnya mungkin ke Bu Haji Halimah. Terima kasih Bu. Kebetulan kalau saya macam itu betul ya, kebetulan saya bidangnya kreatif dan semangat. Karena kita tadi semangatnya dalam arti di sini kita kan tahu kemampuan anak kita itu kan berbeda-beda Pak. Mungkin semangatnya saya beda dengan semangatnya Pak Hadi gitu ya. Nah, kalau saya melihat anak itu ketika kita lulus dari SMA kita itu, anak itu tadi sesuai dengan kesempatannya, anak itu kreatif Pak. Ketika dia tahu mampu, oh saya tuh pinternya di sini nih, saya harus kreatifnya di sini nih bidangnya, gitu. Jadi tidak memukul rata anak-anak itu, kemampuan anak-anak itu tidak sama. Jadi anak itu saya menginginkan ketika anak itu berhasil dari kita, keluar dari kita itu, anak itu kreatif dan sangat sesuai dengan kemampuannya. Pintarannya di apa nih mereka nih, jadi itu. Jadi karena pada kenyataannya setelah lulus di sini itu sukses dan tidaknya itu kan di luar Pak. Jadi kalau di sini mah kita juga memukul rata anaknya santai-santai aja anak nih, biasa-biasa baik, belajar yang belum banget. Tapi pada kenyataannya pas di luar itu karena kreatif itu anak itu. Jadi sesuai dengan kemampuan apa itu. Jadi Bu Haji Halimah memimpikan murid yang kreatif dan semangat sehingga ketika aplikasi di dunia kerja itu lebih jadi yang aplikasi yang saya dapatkan itu sebenarnya aplikasinya di luar gitu, bukan di sekolah. Jadi terlihat itunya kan unjuk kerja dari si anak. Oke, terima kasih Bu Haji Halimah. Selanjutnya ke Ibu Sri Mulyati. Ya Ibu. Nama yang Kita memimpikan murid-murid yang, nah jawaban saya melengkapinya ini, kreatif, inovatif, dan mampu tampil di depan kelas untuk menyampaikan aspirasinya. Rata-rata yang saya perhatikan dari mulai saya ngajar di SMP, sekarang saya di SMA, mungkin nanti di perguruan tinggi. Ya kalau ada perguruan tinggi di sini. Itu rata-rata siswa kita itu tidak mampu tampil di depan. Terus bukan siswanya, sebetulnya guru itu berbaik. Kalau tampil itu rata-rata demam panggung. Ini kenapa? Apakah ini penyakit turunan atau bagaimana? Sebab sebetulnya rata-rata siswa di sini sebetulnya mampu dan bisa, tapi dia itu tidak mau tampil. Kalau mau tampil tuh rasanya kayaknya bohongnya berakar gitu di dia tuh kalau mau tampil itu kayaknya susah banget. Jadi segala sesuatu jadi blank itu itu berarti kan di sini tuh harusnya sebetulnya kita sebagai guru harus mampu mensupport atau membentuk mereka menjadi manusia yang berani tampil di depan. Seorang akan sukses itu sebetulnya karena modalnya ngecap di depan. Seorang negarawan apa segala, dia itu otaknya saya mampu. Seorang Einstein misalnya dia cerdas ini, kalau dia tidak mampu mempraktekkan segala sesuatu di depan, dia tidak mampu tampil di depan publik, itu kayaknya sulit dianggap dia itu seseorang yang baik, bagus, the best gitu. Dan di sini tuh siswa kita itu seperti itu. Makanya saya berharap siswa itu walaupun dia bodoh, dia itu harus mampu mau ke depan, tampil di depan gitu. Itu sih yang saya harapkan dari seorang guru. Sekarang itu baru bisa dihitung dengan jari. Dari satu kelas misalnya siswa ada 36, yang mau tampil di kelas itu paling maksimal hanya 2 orang. Tidak tahu kenapa. Apakah hanya 2 orang? Apakah dia itu menganggap saya itu guru itu sebagai monster? Gurunya udah cantik. Ya itu para siswa itu baru lingkup satu kelas. Bagaimana dia bisa tampil di publik yang lebih besar itu susah sekali. Jadi itu menanamkan keberanian. Saya sih maunya siswa itu berani tampil seperti saya sendiri yang cepat intinya sekali bismillah dan percaya diri. Padahal kita sebetulnya kemampuan kita yang biasa-biasa saja. Tapi manusia itu kalau sudah mampu mengolah kata menjadi kalimat yang apapun bisa jadi duit.
Iya. Nah itu Oke, terima kasih Ibu Sri. Jadi saya garis bawahi bahwa Ibu Sri itu memimpikan murid yang berani dan percaya diri, lebih tepatnya itu ya Bu ya. Oke. Nah, terima kasih Ibu Sri. Selanjutnya ke Pak Iyo. Ya, terima kasih Bu. Mungkin tidak jauh beda dengan guru besar kita. Kita memimpikan murid-murid yang tentu memiliki daya saing atau keunggulan. Daya saing atau keunggulan yang positif. Artinya selama ini kita apa sih keunggulan lulusan SMA 1 sama tadi sudah diutarakan. Kekurangannya ini. Tapi kita saat ini belum tahu juga keunggulan dari anak awal. Jadi kita boleh tahu kekurangannya, tapi kita juga harus tahu keunggulannya. Betul apa yang dia harapkan dari minimal murid yang berani. Jadi kita ada rel ya, keunggulan kita ini. Walaupun kita tahu kekurangan kita banyak ini, tapi ada diunggulkannya sehingga ketika output keluar itu bagus ya Pak ya. mungkin. Oke, terima kasih Pak Iyo. Jadi sebenarnya kalau saya simpulkan dari kalimat yang diisikan Pak Iyo itu hampir sama lah sama Ibu Haji Ngalima sama Ibu Sri ya, kalau lebih ke melihat output dari anak-anak SMA Negeri 1 Bungas ke yang keluar ya Pak ya, seperti apa gitu. Terima kasih Pak Iyo. Selanjutnya Pak Fauzi, Pak Fauzi. Baik Ibu, terima kasih. Kalau dari saya Bu, kita memimpikan murid yang sadar dan menyadari. Maksudnya tuh Bu, dari esensi mereka tuh jadi selalu sadar gitu Bu. Ketika posisinya di mana, waktunya apa, sedang apa gitu. Ketika mereka sadar, tentu cita-cita yang semua cita-citakan, insya Allah mungkin itulah yang saya Simple tapi ngena banget ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak Fauzi. Lebih ke sadar akan bahwa anak itu siapa, kita itu di sini itu sebagai apa gitu. Kalau sebagai murid ibaratnya ya setidaknya tata tertib aturan-aturan yang ada di sekolah itu ya harus diikuti ketika di kelas. Bagaimana waktunya masuk itu harus segera masuk ke kelas, waktunya istirahat. Ibaratnya mereka itu mempunyai batasan-batasan tersendiri ya Pak ya, sehingga selama pembelajaran di kelas pun insya Allah bakal berjalan dengan lancar gitu. Terima kasih Pak Fauzi. Selanjutnya ke Bu Rasniti. Anda Bu Rasniti. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Siti. Nah di sini kita memimpikan murid-murid yang mungkin saya mah tidak muluk-muluk, tidak memikirkan outputnya nanti bagaimana. Saya hanya memimpikan siswa-siswi saya itu memiliki attitude yang baik. Misalkan budi pekerti yang baik, anak yang baik. Misalkan pas datang sekolah tidak banyak anak-anak yang telat. Jadi saya itu memimpikan mereka itu memiliki disiplin yang tinggi, kemudian disiplin yang tinggi itu ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan kalau misalkan datang ke sekolah itu tepat waktu gitu, ataupun pulang sekolah pun tepat waktu juga. Jangan sampai udah gendong-gendong tas sebelum 15 menit sebelum pulang. Nanti itu bikin saya pusing kepala. Bikin naik pitam juga. Kemudian selain disiplin yang tadi, saya juga memimpikan anak-anak itu jujur. Misalkan saya itu dalam pelajaran matematika, saya itu tidak menyuruh anak itu langsung bisa. Yang penting prosesnya itu dipahami, usahanya. Kalau misalkan sambil usaha itu nggak bisa banget tuh, ya udah silakan nanya sama temennya. Tapi syaratnya itu adalah temennya mau dicontekin. Yang penting ada usaha. Iya. Soalnya kenapa kalau misalkan tidak ditekankan begitu, kadang anak-anak tuh ada yang bisa mengumpulkan begitu. Jadi saya itu dikenal di sini sangat galak dan
tuntas. Mungkin itu saja Bu ya. Terima kasih Bu Rasniti. Mungkin kalau secara itunya ya, secara umumnya dapat saya simpulkan dari impian Ibu Rasniti itu sebenarnya pada intinya atau dasarnya itu ada di impiannya Pak Fauji. Sadar, murid itu sadar dan menyadari. Kalau betul kata Pak Fauji gitu ya, kalau misalkan peserta didik itu sudah sadar dan menyadari ya apa yang diinginkan oleh Bu Rasniti itu udah semuanya akan tercover semua gitu. Oke, selanjutnya ke Bu Chastini, mangga Ibu Chastini. Terakhir ya. Yang terakhir ada masih ada. Nyontek ya. Jadi masih sama pertanyaan yang di awal ini ya. Mimpi yang memimpikan murid yang sadar. Boleh cerita mimpi yang semalam. Bapak lupa saya ingat tuh Bapak. Oke, mungkin juga ya sama seperti ibu yang lain ya. Mimpi saya terhadap siswa ya nggak muluk-muluk, cuman pengen siswa tersebut mampu mempunyai di sini kemampuan yang sesuai dengan minat peserta didik. Misalkan jangan karena biasanya kan kalau di sini ini yang sebelumnya juga kepenjurusan ya, kalau sebelum kurikulum merdeka murid penjurusan. Setelah saya tanya memang ternyata pada saat kenapa kamu memilih jurusan ini, karena itu teman saya, bukan berdasarkan minat sesuai dengan minatnya. Nah jadi di sini saya memimpikan memang anak-anak yang mempunyai kemampuan dengan kita sendiri. Misalnya si A pengennya seperti apa, si B pengennya seperti apa, sehingga dari situ akan tercermin karakter pada profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Chastini. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal, bukan di awal pas Pak Fauji, intinya masih agak sadar juga. Jadi ya memimpikan peserta didik yang sadar dan menyadari. Mana Ibu Sutiah yang terakhir? Ya, saya memimpikan murid-murid saya adalah murid-murid yang memiliki sopan dan santun, baik itu pada guru, orang tua, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Karena berdasarkan pengalaman, kadang murid-murid itu kalau ketemu di luar lingkungan sekolah, mereka tuh jangankan menyapa, salam ke orang tua atau ke guru ya. Bahkan mereka itu kadang-kadang pura-pura nggak tahu ada guru. Dan kayak kita waktu zaman dahulu jadi murid ya, kalau kita zaman dahulu jadi murid itu ketemu guru itu kayaknya sopan santunnya tuh Pak Bu nyapa dulu gitu sebelum guru itu ngeh atau apa namanya bahasa Indonesia sebelum gurunya itu tahu bahwa oh ini adalah murid saya. Kadang-kadang tuh gurunya dulu oh itu murid saya kok mereka diem aja gitu. Jadi gurunya dulu yang nyapa, ya bukan guru yang mana tanya dulu yang Mas apa kabar? Berarti lebih lulusan gurunya daripada muridnya. Itu aja Bu. Terima kasih Ibu Sutiah. Mungkin dari kesekian impian Bapak Ibu guru terhadap muridnya ya lebih baik secara garis besarnya itu lebih ke ya itu tadi kata Pak Fauji, sadar dan menyadari sehingga kegiatan apapun yang diinginkan oleh guru, tata tertib yang ada di sekolah kita khususnya SMA Negeri 1 Bungas itu, kalau siswa sudah menyadari bahwa siapa kita gitu, kemudian kita adalah peserta didik, berarti dari mulai berangkat sekolah, kemudian harus tepat waktu. Di sini kan kita udah 6:30 dulu udah itu ya Bu harusnya. Tapi kadang-kala agak telat-telat dikit ya Bu Sutiah udah langsung pasang badan depan gerbang gitu. Gitu.
Nah, dari kesekian impian-impian tadi, menurut Bapak Ibu sekalian, apakah sudah terpenuhi belum? Sudah selaras belum dengan visi yang ada di sekolah kita? Visi di sekolah kita kan terwujudnya peserta didik yang cerdas, inovatif, pemprakarsa, tangguh, dan berakhlakul karimah, serta memiliki wawasan pada lingkungan yang normatif, unggul, wibawa, ikhlas, dan harmonis. Sudah ya? Iya. Sudah ya? Tangguh yang dimaksud Bapak ini sebagai pencetus cipta lindungi itu. Bapak sebagai pencetus cipta lindungi itu, nah itu kan di sini ada kata-kata tangguh. Yang dimaksud tangguh ini seperti Hulk atau Tarzan. Sedang dalam arti pemberantasan tangguh caranya begitu. Iya. Kalau badannya gede dulu. Jadi gede-gede mungkin kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, dari yang Bapak Ibu impikan tadi, kalau menurut saya pribadi ya sudah sesuai dengan visi sekolah kita. Di sini kan ada harapan kita dari mulai peserta yang sudah sesuai dengan apa yang ada di visi sekolah SMA Negeri 1 Bogis. Ya mungkin kalau tangguh di situ tuh kali mampu menghadapi berbagai rintangan, ya khususnya untuk outputnya yang seperti Pak Iyo tadi sampaikan. Jadi tak tergoyahkan oleh mencoba siap menghadapi zaman. Ya. Ibu pengen punya anak berani ya itu harus mau kan jangan sampai merepong. Ya udah berarti udah sesuai. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak APP, Kepala Sekolah serta rekan-rekan sekalian yang sudah menghadiri acara diskusi ini. Saya ucapkan aku belum kenal ya. Saya hanya melanjutkan. Saya berdamai ya. Saya tutup dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ibu melanjutkan. Terima kasih ibu. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Berkenalan, ya. Tak kenal mangkatan saya ya Bu Bob ya. Saya makan dilempar. Karena barangkali dari PP, dari Pak ya silahkan mangga untuk memperkenalkan diri. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi wasahbihi wa barik. Alhamdulillah saya bisa berkumpul dengan Bapak dan Ibu semuanya. Ada Bapak Kepala Sekolah juga, rekan-rekan PP. Saya perkenalkan diri, saya namanya Dibno. Mungkin tadi Pak Sukardi saya sering lihat blognya Pak Dibno, katanya suka ngambil modul ajar atau perangkat gitu ya. Saya kebetulan masih mengajar di SMP Negeri 1 Gamuswetan. Dulu juga saya sempat beberapa karena masih honor ya, dulu sempat ngajar di SMKN 1 Bongas gitu. 5 sekolah saya tuh dulu ngajar waktu honor SMKN 1 Bongas, GRI sama terbuka SMP terbuka. Nah kebetulan sekalian saya mungkin sambil memberikan penguatan tentang ini ya fisik gitu. Nanti bisa dilanjutkan dengan Pak Yazid sama Pak Qadir. Jadi sekali lagi kita bertiga ini dengan PP juga bukan berarti bermaksud untuk mengubah visi sekolah, bukan ya.
Jadi ini hanya lebih tetap menggali visi-visi atau keinginan-keinginan dari para CGP ini, bagaimana sih membuat visi yang kira-kira yang diinginkan oleh mereka. Suatu saat saya yakin mereka-mereka ini akan jadi pemimpin pembelajaran. Nah, untuk visi sendiri nanti kedepannya, karena sekarang tuh ada yang namanya profil belajar Pancasila. Tadi saya lihat visi sekolah sudah ada berakhlak mulia, gitu, ada mandiri, itu udah termasuk salah satunya. Karena kalau banyak juga mungkin kita lebih fokus saja, mungkin 1 atau 2 saja cukup sebenarnya. Jadi kita fokusnya apa? Tadi ada rekan yang Pak, saya mah pengen anak yang sopan nih, katanya santun gitu ya. Betul Bu. Hal yang mungkin sudah mulai mengikis ya masalah sopan santun. Itu cukup misalnya beriman bertakwa, berakhlak mulia gitu ya, kemudian mandiri, kreatif, salah 1 atau 2, 3 boleh dari profil belajar. Mungkin itu saja, nanti dilanjut Pak Yazid untuk silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Kepala Sekolah, Pak Isbat. Ini saya baru ketemu pada Mei 2 di Isbat betul. Dan alhamdulillah saya baru bertemu dengan beliau dari 1, kalau tidak salah beliau sedang rapat. Ini juga saya bisa berlaku juga. Saya juga baru bertemu dengan CGP hebat dari Pak Dino dan Pak Onirin. Kami di sini tidak lain adalah membersamai para CGP untuk melakukan pendampingan individu. Saya sendiri berasal dari Indramayu Kota, di Sindang. Saya agak jauh lumayan di sini karena baru pertama kali saya ke Bomas. Karena dulu saya seringnya di tempat saya saja di kota, dari kecil sampai saya sekarang sudah mengajar di situ-situ saja, tidak perlu kemana-mana. Saya iya Sindang. Itu nggak kenal. Bapak Sindang nggak kenal dong. Sindang banget. Pasar Caplek depan. Oh, dekat sama rumah saya. Ya. Berarti Sindang sangat. Saya dinas di SMP 2 Balongan. Iya betul. 2 Balongan. Iya di SMP 2. Fajar Sidik ya Fajar. Itu SMP 3 tadinya. Oh, Fajar. Sekarang di SMP 2. Sindang. Saya guru matematika, Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Iya. Iya ya. Ada apa ada ya matematika? Oh tidak masuk. Saya cocok kayaknya. Udah lagi guru matematika. Oh udah. Diskusi ketuaan. Semoga sini saya juga mencoba memberikan penguatan Bapak Ibu. Tadi 3 CGP hebat ini sudah memberikan beberapa materi yang mereka pernah pelajari pada pendidikan di penggerak. Di antaranya tadi Ibu Betty mana tadi CGP saya? Ibu Siti. Ibu Rin sudah memberikan materi tentang kombel, tentang komunitas partisipasi. Di situ juga sudah disampaikan tentang bagaimana dasar awal itu adalah membuat visi sekolah. Jadi bagaimana kita melengkapi kalimat-kalimat itu. Tujuannya apa? Tujuannya dari situ nanti kita bisa menarik benang merah sehingga kita bisa menciptakan visi sekolah bukan yang diinginkan oleh kepala sekolah, bukan yang diinginkan oleh pemangku pejabat di sekolah, tapi siapa? Tapi guru yang lebih tahu bagaimana kondisi siswa, yang sehariannya bertemu dengan siswa, sehingga dari sini akan terciptanya visi yang lebih efektif dan juga efisien. Tadi juga sudah disampaikan tentang kombel yang luar biasa. Saya lihat sepertinya ini nanti akan segera diterapkan Ibu ya, kombel tadi. Memang adanya kombel tadi tercipta dari apa? Dari beberapa rekan sejawat yang memiliki visi yang sama.
isinya sama, sehingga nanti akan menciptakan sebuah kombel. Kombel tadi nanti tujuannya juga sama, kembali untuk bagaimana kita menerapkan ini menghasilkan visi sekolah yang berpihak pada ini. Jadi saya harap 3 CGP tadi itu berkolaborasi bersama rekan guru juga, kepala sekolah juga untuk mensukseskan visi sekolah. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, saya yang paling kecil. Imut, ya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Konrin. Saya asli dari Temukan Gabus. Kemudian tempat tugas saya untuk definitif sebagai guru SD di SDN 1 Rancahan. Kemudian ada tambahan PLT kepala sekolah SDN 2 Temukan Gabus. Nah, untuk sama seperti tadi yang sudah disebutkan, sebetulnya nggak usah disebutkan lagi. Saya di sini membersamai, bukan menggurui ya Bu ya. Maaf, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran, masih dalam tahap belajar bersama. Tentang penguatan tadi, alhamdulillah Pak, saya melihat apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu tentang memimpikan muridnya seperti apa. Ternyata visi yang sudah dibuat itu sudah sesuai. Dari mulai kolaboratif, kreatif, berani menyampaikan aspirasi, kemudian sadar akan dirinya, dan juga yang paling utama adalah berakhlakul karimah. Dan itu sudah tercipta dalam satu kalimat cipta: cerdas, inovatif, penuh rasa, kemudian tangguh, dan juga berakhlakul karimah. Semoga 5 komponen ini yang mampu diterapkan di sekolah ini dan nanti mampu menghasilkan generasi yang memang diimpikan oleh kita semua. Paling utamanya tentu yang sudah disampaikan, yang mungkin sekarang yang sedang terkikis ya Kak Dino, tentang akhlak. Dikarenakan apa? Masya Allah, bukan hanya tingkat SMA dan tingkat SD, moral, adab sekali itu sedang diuji. Ya. Artinya apa? Dan kami itu ada siswa kelas 4 yang sudah mengikuti, maaf, geng motor. Ya, ini kan sudah menjadi PR bagi kita sebagai seorang guru, dan juga tentang ada visi di sekolah itu mampu diimplementasikan ke depannya. Dan semoga dengan adanya impian kita semua, ya tentunya yakin visi itu tidak akan bisa terwujud tanpa adanya kolaborasi dari semua stakeholder yang ada di sekolah. Bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya guru, tapi semua, baik itu dari siswa, wali murid, dan lain sebagainya. Sehingga yakin ketika visi itu disosialisasikan, bukan hanya milik kita, bukan hanya kepada guru, tapi juga nanti disosialisasikan kepada wali murid, sehingga ada yang namanya benang merah ketika sudah keluar dari sekolah, ada benang merah, orang tua mampu mengawasi sehingga visi itu insya Allah dapat terwujud. Maka mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kembali Pak Dino, silakan. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Mungkin dari saya dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan guru yang hadir di sini karena menyempatkan waktunya di antara kesibukan gitu ya. Saya yakin masih ada jam ngajar gitu. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memperkenalkan dirinya. Mungkin ada sepatah dari beberapa kata dari Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya, hari ini saya rasa mau berubah dibanding hari kemarin. Mungkin karena kemarin saya ada sedikit masalah soal sistem. Lain. Saya perkenalkan apa ya? Jadi maaf ini saya tidak pakai pengatur apapun, saya langsung beritahu aja. Saya juga termasuk CGP Pak. Calon guru pensiun. Ya nggak lama lagi, habis setahun setengah lagi.
Sedikit saja Bapak Ibu. Mungkin saya akan sedikit memberikan satu gambaran tentang visi itu bukan dari seseorang, tapi cenderung daripada kultur dari suatu tempat. Jadi istilah cipta ini bukan saya yang menciptakan, tapi tempat itulah yang sebenarnya menimbulkan adanya kondisi. Jadi saya kebetulan asal usulnya dan pernah lama tinggal di daerah ini. Jadi saya tahu kultur tentang masyarakat, hanya saja saya tidak kenal bagaimana siswa di tingkatan SMA. Karena waktu itu saya belum ada di Makassar. Jadi melihat dari secara keseluruhan, mungkin antara kondisi siswa di perkotaan, di perdesaan, di perkampungan, dan di perblok-blokan itu ada perbedaan. Maka jelas visi itu akan berbeda dari satu sekolah dari sekolah. Ini yang perlu dijelaskan. Dan kalau saya melihat dari budaya masyarakat di sini, tentu ini akan berbenturan dengan keinginan Bapak Ibu guru yang mendidik di sekolah. Benturannya ada pada kultur kebiasaan. Nah, ini yang perlu kita berikan kepada siswa sebagai wawasan, bahwa kebiasaan itu, ya, kalau mereka menganggap kebiasaan itu di rumah atau di budaya sosialnya, baik itu kondisi yang baik ataupun kondisi yang buruk, seperti kalau di sini mabok itu udah biasa, hiburan dengan joget-joget dan sahur itu udah biasa. Nah, apakah kebiasaan ini berbeda? Itu kan perlu kita sampaikan kepada anak sebagai pendidik. Yang kedua, jadi bukan berarti kita membenarkan suatu kebiasaan, tapi coba biasakan yang benarnya seperti apa. Itu bentuk dalam visi kita. Nah, Cipta Windy itu juga bukan dari karya saya, tapi dari karya masyarakat sini sebenarnya. Di sini anak banyak sekolah itu hanya sekedar mencari teman, betul. Kemauan belajarnya sedikit, bukan tidak ada, sedikit. Makanya kalau guru-guru di sini diberi jam tugasnya, kebetulan saat tahun ini banyak, sehingga tidak bisa tidur. Tidur siang, malam juga akan mempersiapkan untuk karena mungkin ada bapak ibu guru yang ngajarnya berbeda dengan apa yang backgroundnya, jadi tidak sempat tidur. Belajar dulu ya. Namun saya ngerti ya, walaupun jarang tidur, tapi banyak mimpi. Pengen anaknya seperti ini, pengen siswanya seperti itu mimpi-mimpinya dulu. Itu adalah sebagai dasar untuk membuat satu visi. Dan saya yakin sekolah manapun, instansi manapun tidak akan bisa mencapai visi 100%. Nggak mungkin. Kalau visi tercapai, ganti dong visi yang lain. Iya, selesai. Yang berbeda itu yang kadang-kadang bisa diganti visi, yang berubah itu kadang-kadang yang kita perbaiki pada misinya, menyesuaikan dengan zamannya, kondisinya mungkin berubah. Itu sebagai hal yang perlu dipahami tentang teman-teman CGP ya, bahwa kalau kita memaksakan satu kehendak pada siswa, tolong siswa itu punya perbedaan dalam kemampuan atau dalam arti dalam istilah pembelajaran itu ada diferensiasinya ya. Jadi jangan mengharap anakku harus bisa seperti yang saya inginkan. Tadi mungkin dalam hal survei oleh guru yang bisa saja itu adalah kondisi di kelas itu, tapi bukan berarti anak semua di SMA bawah itu semuanya olahraga. Kebetulan ya, untuk mata pelajaran lain mereka kurang dapat fasilitas.
kita di sini untuk sarana prasarana memang jauh dikatakan dengan istilah banyak. Lab saja bukan dari lab, tapi tetap belajar untuk KBM maupun yang berbeda, tidak sesuai dengan fungsinya. Ya, kondisi dengan jumlah rombel dan jumlah kelas ini tidak seimbang. Hanya terjadilah seperti ini. Yang kedua, dalam hal untuk alokasi waktu juga untuk belajar Bapak Ibu diberikan pesapan kepada anak bisa diserap atau tidak. Ini alokasinya singkat karena kita menggunakan 2 sesi, sehingga yang mestinya 45 menit mungkin kita hanya bisa pakai 20 menit per jam pelajarannya. Walaupun tertulis dalam jadwal 30 menit atau 35, ya Bapak Ibu bisa tahu sendiri lah kondisi di sini ya. Bapak Ibu udah siap di kelas, anak-anaknya masih di luar. Dipanggil-panggil 10 menit mungkin habis waktunya. Atau mungkin Bapak Ibunya udah tadinya ngobrol, datang ke sana, assalamualaikum gitu. Ada bel, waalaikumsalam. Nah, nggak sempat, gitu ya. Ada. Nah, itu yang bisa saya berikan untuk tolong Bapak Ibu dulu, baik yang CGP maupun yang lain, manakala memberikan bimbingan baik itu mata pelajaran ataupun karakter ataupun etika pada siswa, ini kita tolong jangan sampai kita ini menambah setan atau hantu di sekolah. Anak takut di kelas itu, baru masuk merasa jahat, ketakutan, sehingga tidak mau ya, belajar atau tidak mau ke depan atau tidak mau apapun misalnya disuruh kerjakan ataupun tugas. Tadi udah merasa takut duluan. Tapi kalau misalnya kita diberikan suatu kesenangan ataupun keinginan dan tanyakan aja pengen belajar yang seperti apa. Nah, hal-hal yang saya sebut yang kata sebagai hantu di sekolah, saya pun sebenarnya kadang-kadang suka nggak cocok dengan sanksi yang mereka berupa fisik. Nah, saya ingin anak-anak diberikan satu teguran tapi yang mendidik dan kalau bisa menambah pengetahuan ataupun pengertian mereka. Jangan mereka sudah kita mengatakan sebagai orang yang malas lah, disiplin ya, lalu kita tambah lagi bahwa kamu bandel, kamu patut dihukum. Ini sudah menjelaskan bahwa anak itu anak yang tidak baik. Padahal mereka ingin ke sekolah menjadi anak yang baik. Tapi karena di lingkungan sekolah kita tidak baik, maka mungkin ya udah lanjutkan aja untuk tidak baik. Ini sebagai contoh ya, saya sebutkan aja supaya Bapak Ibu paham apa yang saya sebut dengan hantu di sekolah. Anak datang ke sekolah ingin belajar tapi karena terlambat ada sanksi disuruh push up. Berikutnya kan nggak mau lagi. Mungkin merasa sakit atau merasa tersakiti dirinya ataupun fisik. Itu adalah salah satu bentuk yang menjadikan anak takut ke sekolah. Atau semestinya di kelas itu bagaimana, apakah dengan teman-teman yang ada atau tidak. Gitu ya. Jadi mohon nanti para CGP dalam membuat satu model aksi di dalam rencananya itu mengarah kepada hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang bersifat bisa melayani secara umum ataupun individu bagi siswa di dalam kelas masing-masing. Antar kelas jelas berbeda, antar siswa apalagi. Tapi kalau kita samakan antara dengan begitu, mungkin ini perlu ada kesesuaian. Visi, misi, dan kita bekerjanya juga yang sesuai. Belum tentu di sekolah sana diterapkan, bisa dipakai di sekolah kita. Yang ada di sekolah kita belum tentu di sekolah lain harus ada. Itu yang harus kita lihat tentang adanya kemampuan, keinginan dari masing-masing bagian. Mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siswa kita yang ada di sini. Mungkin acara kegiatan pemakaran visi dari kami Campur Penggerak akan 11 sampai di sini berakhir. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami. Mungkin itu saja dari kami. Kita akhiri kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan refleksi ya pendampingan ini, menurut Ibu Rin apa hal yang menarik ya? Kita diskusi atau apa? Silakan yang menarik dari proses pendampingan hari ini. Menariknya tuh menyertakan teman-teman Iya, dan kan, juga pimpinan. soalnya ini ya biasanya kita hanya berdua gitu ya, melibatkan paling kepala sekolah gitu ya. Ini dengan teman-teman yang notabene-nya lebih senior, terus lebih banyak pengalaman, lebih banyak ide juga kayak gitu. Jadi kan untuk bisa mengerucutkan ini tuh gimana nih, seperti itu. Enaknya prioritasnya yang mana dulu gitu. Nah, apa yang menurut Ibu Rin sudah baik dan perlu diperbaiki dalam pendampingan ini? Karena yang kali ini kan melibatkan banyak orang gitu. Apa ya, sejauh ini sih aman ya Pak ya gitu. Saya juga enggak yang terlalu terdistract juga, cuman memang agak ini juga sih, maksudnya bingungnya tuh aduh nyari orang, siapa yang mau gitu ya. Iya gitu. Sedangkan semuanya juga kan punya jam dan kelas gemuk semua gitu tuh, nggak ada yang free gitu tuh. Seperti itu sih Pak paling. Nanti kedepannya ya lihat nanti aja sih gimana. Ya, terima kasih ya Bu Rin sudah menyempatkan waktu dengan teman-teman ya. Itu yang paling sulit ya tadi ya, karena kan mereka juga punya kewajiban masing-masing ya. Kemudian saya ingatkan juga Bu, kemarin kan saya sudah share dan dicetak karena ada beberapa survei ya, kuesioner yang harus diisi. Pertama kepala sekolah, ya, kemudian rekan guru, kemudian sama perwakilan dari murid ya. Nah, kemudian Ibu Rin juga ada asesmen mandiri ya, dari checklist sendiri, sesuaikan aja dengan sendiri mana yang sudah, mana yang belum gitu. Nah, nanti itu dikumpulkan atau nanti biasanya diisi pada saat sebelum pendampingan individu ketiga Bu. Jadi nanti ada linknya, nanti diisi gitu. Mungkin itu dulu Bu Rin ya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.